Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Lantas apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Yahudi? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya. Banyak dari nabi-nabi yang Allah utus di tengah bangsa Yahudi tapi didustakan oleh mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh? Bangsa Yahudi sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini telah termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut diturunkan di Mekah sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Sejarah mencatat, bangsa Yahudi telah berkali-kali hancur sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka, memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua untuk bangsa Yahudi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua untuk kaum Yahudi adalah Allah memberikan mereka kesempatan untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluh lantakan. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial politik, dan pemerintahan. Hal ini senada dengan surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut merupakan bukti nyata yang bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Kemudian teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Maka terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil menduduki kembali negeri Syam atau Palestina yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara. Kini mereka pada berbondong-bondong ke tanah Palestina. Kembalinya mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin menggila ketika ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat.
Penderitaan umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat umat Islam di seluruh penjuru dunia jadi nelangsa. Janji Allah yang ketiga untuk bangsa Yahudi. Janji ketiga Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran kembali bagi bangsa Yahudi. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka seperti janji Allah yang pertama. Kesengsaraan rakyat Palestina di atas penindasan bangsa Yahudi yang juga dikenal Zionis itu akan segera berakhir. Ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Itulah tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi.